Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rahman. Saya dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Studi Sistem Informasi, Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan bangun sistem paker pendiagnosa penyakit tipes menggunakan metode forward chaining. Bab 1. Pendahuluan. Teknologi kini berkembang pesat seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin banyak dan kompleks. Salah satu teknologi yang paling dikenal luas adalah komputer. Komputer digunakan secara luas di berbagai bidang, misalnya di bidang bisnis, ekonomi, kesehatan, pendidikan, permainan, dan sebagainya. Sistem paker merupakan sebuah aplikasi yang dapat diterapkan guna mendiagnosa atau menentukan penyakit umum yang sering diderita anak. Sistem paker ini adalah aplikasi berbasis komputer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sebagaimana yang dilakukan oleh pakar umumnya. Aplikasi ini mengadopsi metode kinerja, performance, dan pengetahuan dari sistem paker. Dikarenakan sistem paker dianggap sangat diperlukan sebagai media untuk mendeteksi gejala dini penyakit tipes yang biasa diderita oleh anak, seperti tipes dan gejala-gejala awalnya, maka peneliti melakukan penelitian terkait perancangan sebuah aplikasi sistem paker pendeteksi penyakit tipes pada anak. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat memberikan informasi, diagnosa, dan cara penanganan secara tepat kepada orang tua mengenai penyakit anak yang sering diderita. Penelitian ini menggunakan metode forward chaining, yaitu pelacakan dimulai dari penelusuran semua data dan aturan untuk mencapai tujuan. Metode forward chaining cocok untuk diagnosa awal pada penyakit dengan pelacakan dari gejala-gejala yang diderita. Sebuah studi kasus dengan judul Rancang Bangun Sistem Paker Pendiagnosa Penyakit Tipes pada Anak dengan metode forward chaining menunjukkan metode forward chaining ini terbukti merupakan cara yang paling tepat dalam mendeteksi suatu penyakit sistem, sehingga user tidak perlu menebar dan yang diderita oleh anak mereka, karena sistem akan memberikan jawaban berdasarkan fakta yang ada. Bab 2. Usulan perancangan. Metode penelitian adalah cara atau teknik yang sistematis untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan, penelitian, dan pengembangan atau research and development. Metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektivitas produk tersebut. Populasi dan sampel penelitian merupakan hasil dari penelitian dalam melakukan pengamatan observasi populasi. Pada penelitian ini adalah berbagai jenis penyakit tipes yang dialami oleh anak. Saya akan tampilkan contoh tabelnya. Penyakit tipes dan keterangannya. 1. Ada epidemik tipes, 2. Ada endemik tipes, dan 3. Subgroup tipes, dan 4. Spotted fever. Pada epidemik tipes ditularkan oleh gigitan kutu rambut pada tubuh manusia. Endemik tipes ditularkan oleh kutu loncat pada tikus. Subgroup tipes ditularkan melalui gigitan tunggu larva yang hidup pada hewan. Spotted fever ditularkan dari gigitan hewan caplok. Sampel penelitian. Adapun sampel dari penelitian ini adalah penyakit tipes atau demam tifoid pada anak. Alasannya dikarenakan menurut Dr. Darmadi, penyakit tipes sangat sering dialami oleh anak pada umumnya. Tahapan-tahapan penelitian. Jadi pada tahapan-tahapan penelitian ini, yang pertama adalah identifikasi masalah, pengumpulan data, dan perancangan sistem. Nah, pada identifikasi masalah, pada tahap ini penelitian mengidentifikasikan permasalahan yang didapatkan pada observasi dan wawancara yang dilakukan di klinik Dr. Darmadi. Masalah yang dihadapi berbagai macam, salah satunya gejala-gejala dan solusi yang akan menentukan jenis-jenis penyakit tipes. Pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti melakukan tanya jawab dengan Dr. Darmadi, pihak klinik, untuk mendapatkan informasi data dan permasalahan yang ada pada klinik. Penelitian mendapati bahwa setiap kali melakukan pengobatan terhadap pasien,
Dr. Darmadi melakukan kecocokan dengan gejala hanya berdasarkan ingatan beliau tanpa menyimpan dalam bentuk data. Perancangan sistem. Pada tahapan ini peneliti melakukan perancangan pada sistem berupa antarmuka sistem dan proses kinerja sistem yang digambarkan melalui data flow diagram dan rancangan desain dari sistem tersebut. Kesimpulannya, setelah melakukan beberapa tahap penelitian yang telah diambil peneliti, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa peneliti dapat menjawab semua masalah yang ada. Next, lanjut ke metode pengumpulan data. Dalam melakukan perancangan suatu sistem diperlukan data yang benar. Maka dari itu ada beberapa metode dalam pengumpulan data. Suatu data adalah sebagai berikut. Observasi merupakan teknik pengumpulan data. Dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, pengambilan data dengan cara observasi ini yaitu dengan turun langsung untuk mengamati tempat penelitian di tempat praktik Dr. Darmadi, sehingga dapat mempermudah penelitian dalam perancangan sistem yang akan dibuat serta mempermudah dalam pengambilan data. Wawancara merupakan pertemuan antar dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan. Maka dalam suatu topik tertentu, pengambilan data dengan menggunakan metode wawancara ini dapat dengan sesi tanya jawab kepada Dr. Darmadi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan di dalam perancangan sistem. Next, selanjutnya ke perancangan sistem. Perancangan aplikasi ini dibangun untuk memudahkan dalam membangun suatu sistem, khususnya sistem pakar pendeteksi penyakit tipes. Rancangan bangunan sistem pakar pendiagnosa penyakit tipes yang dibangun yaitu bersifat struktur dengan menggunakan data flow diagram. Perancangan arsitektur sistem. Pada perancangan arsitektur sistem yang dipakai menggunakan arsitektur sistem informasi yang terpusat pada database yang ditunjukkan untuk menangani data-data yang diperlukan. Adapun perancangan tersebut yaitu admin dan user, web browser, PC dan laptop, database. Ini contoh tabelnya nih, gambar seperti ini. Nah, implementasi dari arsitektur terpusat adalah pemrosesan data yang terpusat pada sistem tersebut. Semua proses data yang dilakukan oleh komputer yang ditempatkan dalam suatu lokasi ditunjukkan agar sistem tersebut dapat saling terhubung dari suatu sistem ke sistem lain. Fungsi dari masing-masing komponen. Admin dan pasien user meminta data yang diperlukan oleh pasien kepada web browser, kemudian web browser akan mengirimkan data ke web server dimasukkan ke dalam database. Database akan mengirimkan kembali data yang telah dikirimkan oleh admin dan pasien melalui server dan web browser. Lanjut ke bab 3, hasil dan pembahasan. Pada bab 3 ini teknik penalaran format chaining. Teknik penalaran format inferensi yang digunakan untuk mencapai kesimpulan yang sesuai dengan kebutuhan. Mekanisme inferensi untuk mendiagnosa penyakit tipes yaitu format chaining, penalaran maju yang melalui penelusurannya dari sekumpulan data menuju kesimpulan. Pada penelitian ini, informasi mengenai diagnosis penyakit tipes diperoleh dari seorang dokter spesialis anak yang dilengkapi dengan banyak gejala penyakit, jenis penyakit, dan solusinya. Pada contoh berikut diberikan beberapa inputan extendence dan memberikan satu kesimpulan berdasarkan premis yang ada untuk menentukan jenis dan nama penyakitnya. Nah, di sini saya tampilkan tabel nama penyakit dan gejalanya. Bisa kalian lihat ada kode gejalanya. Nah, bisa dicocokkan, bisa kita lihat. Lanjut ke perancangan pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem yang dibuat oleh peneliti. Pengujian ini menggunakan metode black box. Pengujian sistem akan ditampilkan pada tabel-tabel berikut. Nih, saya ambil contoh satu dari tabel pengujian aja ya. Pada tombol login, variabel ujinya tanpa mengisi file, mengisi sebagian file, mengisi semua file dengan data yang salah, mengisi semua file dengan data yang benar. Hasil yang diharapkan, kita bisa melihat menampilkan proses, menampilkan pesanan masuk ke dalam sistem. Next, lanjut ke bab 4 sebagai penutup. Jadi dari presentasi yang saya ambil tentang rancangan bangunan sistem
pendiagnosa penyakit tipes menggunakan metode formal checking. Kesimpulannya adalah pada pembahasan yang telah disampaikan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa perancang sistem Parker diagnosis penyakit tipes pada anak dengan menggunakan metode formal checking telah berhasil dirancang. Adapun rancangan telah dibuat berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan dengan 2 tahap, yaitu observasi dan wawancara. Pada saat proses penelitian melakukan tinjauan langsung ke lokasi penelitian, dan di sana masih menggunakan metode pendataan manual yang dimana dinilai kurang efektif, dan dalam jangka panjang pemeriksa pasien dan mendiagnosis penyakit masih secara manual dan mencocokkan beberapa gejala untuk menentukan penyakit. Maka dari itu, peneliti berinisiatif membuatkan sebuah sistem Parker yang mendiagnosis penyakit terutama pada anak. Adapun penelitian yang dilakukan terdiri dari rancangan arsitektur sistem, data flow diagram, entity relationship diagram, struktur database antar muka sistem, dan perancangan pengujian sistem. Dan adapun sistem ini dibuat hanya dibatasi pada proses perancangan sistem saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.